Kalian pasti nggak asing dengan nama-nama berikut ini. Michael Jackson, the King of Pop, Avril Lavigne, the Pop Punk Queen, dan Paul McCartney, salah satu anggota dari grup band legendaris The Beatles. Ketiga sosok tersebut adalah beberapa contoh musisi Hollywood yang sangat sukses dan mengalami puncak karir yang luar biasa sehingga diingat oleh publik sebagai legenda. Berada di industri Hollywood dan memegang tahta seperti The King of Pop dan The Pop Punk Queen, serta menjadi bagian dari grup band legendaris, tentunya menjadi beban yang berat bagi para musisi tersebut. Selain tekanan dari media, ekspektasi untuk selalu tampil prima, dan persaingan yang ketat untuk bisa bertahan dalam industri, rumor dan pemberitaan miring tak luput membayangi kehidupan mereka. Bahkan, banyak lahir teori konspirasi tentang eksistensi dari mereka yang menjadi perbincangan publik bahkan sampai saat ini. Apakah Michael Jackson sebenarnya masih hidup? Apakah benar Avril Lavigne telah mengakhiri hidupnya dan menggantikan posisinya dengan orang yang identik dengannya? Dan apakah Paul McCartney sebenarnya sudah meninggal pada kecelakaan mobil tahun 1966? Hai semuanya, aku Febrina dan hari ini kita akan membahas teori konspirasi kematian musisi Hollywood ternama Michael Joseph Jackson, atau yang biasa kita kenal sebagai Michael Jackson, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang berasal dari Amerika Serikat. Ia memegang tahta sebagai King of Pop dan memopulerkan gerakan dance moonwalk yang telah menjadi ciri khas serta fenomena di dunia. Dilansir dari CNBC, albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller, adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 100 juta kopi di seluruh dunia. Michael Jackson juga memiliki banyak lagu hits, di antaranya Black or White, Beat It, Smooth Criminal, Heal the World, dan masih banyak lagi. Namun naas, Michael Jackson meninggal secara tiba-tiba di kediamannya pada tanggal 25 Juni 2009 pada usia 50 tahun karena gagal jantung. Reports that Michael Jackson has died in a Los Angeles hospital. Just the TMZ website reporting that Michael Jackson has died this evening. Michael Jackson has died in Los Angeles. That Michael Jackson is dead. Hal ini memicu banyaknya teori konspirasi terkait dengan kematian mendadak Michael Jackson. Karena banyak orang yang menganggap kematian Raja Pop tersebut tidak masuk akal. Nah, aku akan membahas beberapa teori konspirasi kematian Michael Jackson. Yang pertama adalah banyak orang berspekulasi kalau Michael Jackson masih hidup. Tertutupnya peti mati Michael Jackson pada upacara pemakamannya memicu terbentuknya teori konspirasi ini. Mengingat bahwa pada umumnya peti mati akan terbuka agar semua orang yang datang dapat melihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Selain itu, hanya ada satu foto Michael Jackson dalam keadaan meninggal yang menimbulkan banyak tanda tanya. Teori ini juga didukung dengan keluarga Michael Jackson yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Bahkan terlihat bahagia ketika pemakaman diadakan. Hal ini membuat beberapa orang percaya bahwa kematiannya bisa saja merupakan sebuah akting, sebuah upaya untuk menghilang dari sorotan publik dan dunia hiburan yang terus mengawasinya. Bahkan ada juga yang berteori bahwa Michael Jackson masih hidup dan menyamar sebagai salah satu sahabatnya, yaitu Dave. Teori ini diyakini oleh banyak orang karena video interview Dave tentang kedekatannya dengan Michael Jackson menunjukkan bahwa dirinya berperilaku aneh. Salah satunya adalah Dave mengatakan sebuah kalimat yang sama persis dengan kalimat yang sering diucapkan oleh Michael. Selain itu, suara dari Dave terdengar sangat mirip dengan suara Michael Jackson. The visit to his Encino house. I think I was at the Encino house. Dilansir dari Entertainment, Michael Jackson mempunyai hutang sebesar $500 juta dengan bunga sebesar $30 juta yang harus dibayarnya setiap tahun. Akuntan forensik Michael Jackson, Ackerman, mengindikasikan bahwa pengeluarannya melebihi pendapatannya.
Uangnya sering habis karena biaya perjalanan, sumbangan, perhiasan, dan pembelian perabotan rumah. Selain itu, ia juga sering menggunakan uangnya untuk membiayai perawatan taman hiburan miliknya yang bernama Neverland, serta gaji para stafnya. Terlilit hutang yang begitu besar, Michael Jackson pun menghilang dan memalsukan kematiannya. Di balik banyaknya konspirasi tersebut, teori tentang kematian yang paling dipercayai publik adalah Michael Jackson dikatakan mengalami depresi berat dan insomnia. Di bawah pengawasan Dr. Conrad Murray, Michael Jackson telah lama mengonsumsi obat penghilang rasa sakit dan obat tidur. Ia telah menggunakan propofol, yaitu obat bius untuk pasien bedah, dan Oxycontin yang merupakan obat penghilang rasa sakit beberapa bulan sebelum kematiannya. Walaupun dokter pribadinya bersikukuh bahwa ia bukanlah penyebab meninggalnya Michael Jackson, pengadilan tetap menyatakan bahwa dirinya bersalah karena kelalaiannya dalam memberikan dosis obat pada Michael sehingga terhindar dari overdosis. Meskipun begitu, banyak yang berteori kalau Michael Jackson sebenarnya bersekongkol dengan Dr. Conrad Murray untuk memalsukan kematiannya dengan berita dirinya meninggal karena overdosis. Menurut kalian gimana? Apakah Michael Jackson masih hidup dan menikmati kehidupan tenang jauh dari sorotan media? Atau benar dia telah meninggal pada tahun 2009 lalu? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Avril Lavigne yang dijuluki sebagai pop punk queen adalah seorang vokalis yang karirnya melejit pada sekitar tahun 2000-an. Ia dikenal dengan musiknya yang memadukan unsur punk dan rock. Let Go, album debutnya dirilis 2 tahun kemudian. Album ini terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia, berkat lagu-lagu besar seperti Complicated dan Skater Boy. Suksesnya penjualan album membuat Avril dikenal oleh dunia dan menjadi bintang remaja setelah debutnya. Sebagai penyanyi papan atas Hollywood, rumor tentang dirinya bermunculan, dan salah satunya adalah konspirasi bahwa Avril Lavigne meninggal dan digantikan oleh kembarannya. Teori ini pertama kali muncul pada tahun 2011 melalui blog Brasil yang bernama Avril Está Morta atau Avril telah mati. Teori ini memicu percakapan di forum-forum internet yang berbagi bukti-bukti yang disebut-sebut sebagai bukti penggantian Avril Lavigne. Dilansir dari BBC.com, teori ini menjadi semakin tersebar dan menarik perhatian saat seorang pengguna Twitter yang merupakan siswa SMA berusia 17 tahun membagikan teori tersebut dalam sebuah thread yang sejak saat itu telah disukai dan di-retweet hampir 250.000 kali. Dalam thread tersebut, mereka menduga penyanyi tersebut bunuh diri pada akhir 2003 karena tekanan industri musik serta kematian kakeknya. Teori tersebut mengatakan karena dugaan kematian Lavigne terjadi pada puncak karirnya, perusahaan rekaman memutuskan untuk menyewa seorang bernama Melissa Vandella yang mirip dengan Lavigne untuk meniru penyanyi tersebut. Melissa dilaporkan direkrut terlebih dahulu untuk berpose sebagai Avril Lavigne di depan paparazzi. Selain itu, para penggemar menganggap bahwa perilaku Avril Lavigne sangat berbeda dengan biasanya. Avril memposting sebuah tweet yang dimana ia mengiklankan sebuah produk makanan ringan bernama Slim Secret. Namun, netizen berpendapat bahwa Avril tidak mungkin memosting iklan makanan ringan dengan cuma-cuma. Avril yang dikenal aktif di berbagai media sosial saat itu memosting tentang dirinya dan ibunya dalam perayaan Hari Ibu di Amerika Serikat dan Kanada. Beberapa tanggapan netizen yang mempercayai teori bahwa Avril adalah Melissa Vandella menuliskan komentar-komentar sarkas pada postingan tersebut. Nama Avril Lavigne pun terus dibahas dan disebut ratusan ribu kali di Twitter terkait dengan klaim konspirasi kematiannya yang terbaru. Bahkan, para penggemar menaikkan tagar Not My Avril untuk menuntut kejelasan akan rumor kematian idolanya tersebut.
Bahkan beberapa di antaranya mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan rumor itu berhenti sampai Avril mengunggah foto dirinya dan penggantinya bersama-sama. Terus, gimana sih pendapat Avril Lavigne tentang teori kematiannya? Dilansir dari BBC.com, Avril Lavigne mengatakan bahwa periode maraknya teori konspirasi kematiannya ini adalah masa terburuk dalam hidupnya. Dalam wawancara dengan EW pada 2019, Avril mengatakan bahwa rumor yang mengatakan dirinya telah mati dan digantikan oleh Melissa adalah teori yang menggelikan. Ia mengatakan itu lebih seperti rumor internet bodoh dan saya tidak habis pikir bahwa orang-orang mempercayainya. Menurut kalian gimana? Apakah Avril Lavigne yang sekarang kita kenal sebenarnya adalah Melissa Vandella? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sir James Paul McCartney, atau yang biasa dikenal sebagai Paul McCartney, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan musisi asal Inggris yang merupakan bagian dari grup band legendaris The Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Paul dikenal sebagai salah satu komposer dan performer tersukses sepanjang masa. Lagu terkenal yang ia ciptakan diantaranya adalah Yesterday, Hey Jude, 8 Days a Week, dan masih banyak lagi. Di balik kesuksesannya bersama The Beatles, Paul sempat diterpa rumor buruk yang menjadi salah satu teori konspirasi paling abadi di dunia versi Times, yaitu teori konspirasi Paul is dead. Diketahui bahwa pada tanggal 9 November 1966, Paul berargumen dengan para rekan bandnya saat sesi rekaman untuk album Sgt. Pepper Lonely Hearts Band Club. Paul McCartney pun pergi dengan mobilnya dalam kondisi marah. Saat sedang mengendarai mobil, ia terdistraksi oleh seorang motormaid, seorang wanita yang ditugaskan oleh Departemen Kepolisian untuk mengawasi parkir dan memberikan tilang. Nah, karena itu ia tidak menyadari bahwa lampu lalu lintas sudah berubah warna. Ia pun mengalami tabrakan dan menurut rumor yang beredar, kepalanya terputus dari badannya. Serem banget ya guys. Menyusul insiden kematian Paul McCartney, anggota The Beatles lainnya dikabarkan mengadakan sebuah kontes untuk memilih sosok yang sangat mirip dengan Paul untuk menggantikan posisinya. Ada yang percaya bahwa sosok pengganti tersebut bernama William Campbell, dan ada juga yang mempercayai Bill Shepherd atau disingkat sebagai Billy Shears. Kebenaran dari teori tersebut semakin kuat karena pada saat perilisan album Sgt. Pepper Lonely Hearts Band Club di bulan Mei, Paul McCartney menghindari pertanyaan media terkait rumor kematiannya. Yang buat merinding lagi, dikabarkan para anggota The Beatles merasa bersalah telah mengganti sosok Paul yang sudah meninggal. Oleh karena itu mereka mencoba untuk meninggalkan jejak tentang kebenaran kematian Paul pada album-album yang dirilis setelahnya. Yang pertama adalah cover album Sgt. Pepper Lonely Hearts Band Club. Bisa kita lihat, ada telapak tangan yang terbuka di atas kepala Paul McCartney. Hal ini diinterpretasikan sebagai tangan seorang pendeta yang memberkati jasadnya sebelum dimakamkan. Paul McCartney sendiri juga memegang instrumen Ko Hong Le hitam yang berbeda dari para anggota lainnya, yang memegang instrumen terbuat dari kuningan. Lalu di pojok kanan terdapat boneka menggunakan baju bertuliskan Welcome the Rolling Stone. Jika dilihat dengan baik, boneka tersebut menggunakan sarung tangan berwarna kemerahan untuk menyetir. Hal ini menyimbolkan Paul McCartney yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Gitar bass terbuat dari bunga yang terletak di bagian bawah hanya memiliki 3 senar. Seolah-olah memberitahu ada sesuatu yang hilang dari band tersebut. Dan hal yang paling mind-blowing dan kok bisa orang-orang kepikiran sama teori satu ini? Kalau kalian meletakkan cermin di tengah tulisan Lonely Hearts, maka pantulannya akan membentuk tulisan I1 IX He Die, atau yang diartikan sebagai 11-9 He Die. Teori ini jadi pendukung bahwa benar Paul McCartney meninggal pada tanggal 9 November. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Fans juga berteori tentang cover album selanjutnya yang menjadi album terakhir dari The Beatles, Abbey Road. Pada cover album yang sangat ikonik
dan juga terlihat simpel tersebut menyimpan teori yang membenarkan kematian Paul McCartney. John Lennon berjalan paling depan dengan baju putih sebagai pendeta, George Harrison sebagai eulogi, Paul McCartney yang tidak menggunakan alas kaki melambangkan orang yang sudah meninggal, dan Ringo Starr sebagai penggali kubur. Selain itu, plat mobil 28IF diinterpretasikan sebagai pesan bahwa jika pada tahun tersebut Paul McCartney masih hidup, maka ia akan berusia 28 tahun. Nah, jejak-jejak para anggota membenarkan kematian Paul McCartney juga ada di dalam lagu-lagu The Beatles. Selain itu, pada album I'm So Tired, dalam album The Beatles atau White Album, terdapat beberapa lirik yang terdengar kurang jelas. Namun jika dibalik akan terdengar seperti Paul is a dead man. Lirik lagu lainnya dalam album ini yang berjudul Revolution 9, jika dibalik akan terdengar seperti Turn Me On Dead Man. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Nah, walaupun sebelumnya menghindari rumor tersebut, Paul McCartney akhirnya membantah rumor kematiannya dengan cara yang sedikit kurang menyenangkan. CBS News secara diam-diam merekam Paul yang sedang bekerja di peternakannya dengan penampilan yang berantakan, tidak seperti bintang pada biasanya. Selanjutnya, reporter dan fotografer dari majalah Life juga datang untuk mewawancarainya. Kesal dengan gangguan dari media, Paul McCartney mengumpat kepada kedua orang tersebut dan terekam berusaha untuk memukul sang fotografer. Dalam wawancara tersebut, Paul McCartney mengatakan bahwa rumor tersebut sangat bodoh. Mungkin rumor itu dimulai karena saya tidak banyak muncul di media akhir-akhir ini. Saya sudah cukup memberikan wawancara pers sepanjang hidup saya. Dan saat ini saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Saya senang bisa bersama keluarga saya dan akan bekerja ketika saya bekerja. Saya sudah hidup selama 10 tahun tanpa henti. Sekarang saya memutuskan untuk istirahat kapanpun saya bisa. Saya lebih memilih untuk menjadi sedikit kurang terkenal saat ini. Berarti udah clear ya guys, kalau Paul McCartney sebenarnya masih hidup sampai sekarang. Per konten video ini dibuat, musisi legenda ini berumur 81 tahun dan tinggal di Liverpool, Inggris. Nah, itu dia tadi teori konspirasi di dunia musik yang udah kita bahas artis-artis Hollywood ternama. Kalau menurut aku sih, bisa jadi 50% ada benarnya, bisa jadi 50% nggak bener juga. Buktinya Paul McCartney sampai sekarang masih ada, Avril Lavigne sampai sekarang masih ada. Atau kalau kita mau nggak percaya, ada beberapa foto. Kayak kita lihat Dave deh, mukanya mirip banget kan, suaranya mirip banget kan. Jadi menggoyangkan iman, bener nggak sih sebenarnya? Bisa jadi ya, iya juga ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalian percaya nggak sama teori konspirasi yang tadi udah kita bahas? Berikutnya kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, juga share kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Febrina Francisca, sampai jumpa!